Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Kali ini kita berjumpa kembali dengan kami dari Google Master Trainer. Ada kami Ahmad Syukur dan Bu Septianti Dwi Nugrahini ya atau Bu Dwi. Yang kali ini kita akan membahas satu lagi produk unggulan dari Google Workspace for Education, yang mana aplikasi ini nanti memang sering kita gunakan nantinya sebagai salah satu sebagai salah satu aplikasi yang mungkin Bapak Ibu juga sering pakai untuk melaksanakan ulangan gitu ya, atau melaksanakan kuis online untuk anak-anak. Termasuk kalau nanti Bapak Ibu ingin menilai misalkan apakah pembelajaran saya selama 1 semester ini memuaskan atau tidak sebagai survei kepada anak-anak dan juga wali murid. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini di hari yang cerah ini kita nanti akan dipandu oleh Bu Dwi untuk menyelami nih apa sih aplikasi ini, dan aplikasi yang dimaksud adalah Google Form ya. Untuk pembahasan tentang aplikasi Google Form atau Google Formulir, kami persilahkan untuk Bu Dwi untuk menyampaikan materinya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Syukur atas waktunya. Kembali ketemu lagi ya Bapak Ibu, semoga tidak bosan. tidak ada kata bosan untuk belajar ya, dengan siapapun itu, dengan apapun itu ya, dengan siapapun itu. Oke. Izin share ya Bapak Ibu. Sudah bisa, Bu? Oke. Oke, sudah bisa. Terima kasih. Oke, apa itu Google Form? Insya Allah Bapak Ibu sudah sering memanfaatkan, karena memang di pandemi kemarin kita dipaksa untuk belajar, kita dipaksa untuk bukan dipaksa ya, dipaksa untuk ke arah yang lebih baik begitu ya Bapak Ibu. Dipaksa untuk belajar begitu, insya Allah akan membawa kebaikan untuk kita semuanya. Nah, oke, Google Form tadi sudah dijelaskan oleh Pak Syukur bahwa Google Form itu salah satu kegunaannya adalah untuk survei. Dan kalau kita sebagai pengajar, manfaatnya salah satunya adalah untuk membuat ulangan lah, gitu ya Bapak Ibu, untuk membuat ulangan. Mungkin ketika kita bisa bertatap muka langsung dengan anak-anak, gampang saja dengan kertas bisa begitu ya, yang digandakan begitu. Dan kita juga harus ngoreksi satu-satu, jelimeti satu-satu, melihat jawaban anak. Nah, itu. Nah, ini kemudahan yang diberikan dari Google untuk kita, yaitu melalui Google Formulir, Google Form begitu ya Bapak Ibu. Insya Allah panjenengan semua sudah tahu, sudah familiar, bahkan memang sering dimanfaatkan sampai sekarang pun, tidak hanya di dunia pendidikan ya, di yang lainnya pun ketika ada acara, ada seminar, ada webinar, atau termasuk ini ya Bu, untuk daftar pelatihan kita ini juga pakai Google Form ya ini ya. Iya, itulah itu produknya Pak Syukur itu. Keren gitu ya. Nah, kalau kita mungkin untuk membuat ulangan begitu. Dan itu akan lebih mudah tanpa kita ngoreksi begitu ya Bapak Ibu, akan memudahkan kerja kita. Dan itu insya Allah tidak akan salah ketika kita nanti mengatur pengaturannya juga seperti itu, tidak ada yang salah begitu ya. Nah, apa itu? Bagaimana? Ayo kita langsung praktek saja. Ya, begitu betul Bu. ya. Praktek nih Bu, supaya Bapak Ibu guru juga ini nih lebih mengena gitu ya. Lebih paham begitu. Ya. Oke, sebentar. Iya Bu, tapi ini ada pertanyaan Bu, sebelum ini Ibu mempresent untuk yang Google Form-nya. Sebenarnya ini Google Form itu bisa nggak sih Bu, kalau misalkan kita buatnya, ya itu misalkan, wah saya males kalau buka ke titik 9 terus Google Form, saya pengennya langsung dari Google Drive, itu bisa nggak sih Bu? Kita coba? Ya, coba Bu. Kita coba, oke. Nah, kita buka. Tapi tetap memang dari situ ya, titik 9 ke drive dulu. Oke, kita masuk ke drive dulu. Oke, di sini adakah di situ? Ada Bapak Ibu. Jadi masuk ke drive dulu, iya. Nanti kita buka ke Google Form di situ. Nah, apa yang akan kita lihat? Nah, ini lembar kosong, form yang masih kosong. Manfaatkan untuk membuat soal ulangan, misalnya kita ini misalnya buat soal ulangan ya Bapak Ibu ya.
Oke, ini misalnya ketika Bapak Ibu, waduh kok bahasa Inggris ya, aku kok gak mudeng, gak paham begitu. Bolehlah ditranslate ke Indonesia, bahasa Indonesia. Oke, sudah ke bahasa Indonesia nggih. Termasuk saya kadang agak susah dengan bahasa Inggris. Belajar lagi harusnya. Oke, yang sebelah kiri sama dengan teman-temannya tadi, keluarganya yang di Google. Sebelah kiri itu pasti nama filenya. Misalnya soal ulangan harian apa ya, PPKN misalnya. Ya. Oke, yang di sini wah, sudah langsung di sini. Langsung tercetak begitu. Tapi itu kalau langsung mau otomatis ya Bu ya, itu ya berarti ya. kalau mau coba dirubah juga enggak apa-apa misalnya. Terlalu pendek Bu, nanti anak-anak bingung soal ulangan harian misalnya ya. Harian PPKN. Oke, deskripsinya misalnya ulangan harian beberapa misalnya ya. Mungkin deskripsinya nanti Bapak Ibu bisa lebih ini ya, lebih detail lagi atau bagaimana untuk deskripsinya. Ini terserah, monggo, opsional gitu. Nah, ketika di ini form itu kita bisa memilih tema. Memilih tema. Ini ke sini dulu Bapak Ibu. Memilih tema, mau warna apa untuk tema form kita. Nah, misalnya mau kuning yang lebih enak di mata biar Ya, lebih lebih ini. cerah itu ya Bu ya. Oke. Nah, di ini nanti di atasnya apa ya namanya? Di headline-nya apa di headernya. ini kita bisa membuat atau milih dari sini pun sudah ada disediakan. Atau kalau mau keren ya. begitu ya. Mau tampil beda juga bisa nanti. Nah, salah satu keunggulan dari Belajar ID ketika Bapak Ibu memanfaatkan Canva, nah ada fitur-fitur yang premium yang bebas kita gunakan begitu ya. Beda dengan ketika kita menggunakan akun Gmail yang reguler, premiumnya tidak bisa dipakai itu, padahal bagus-bagus. Nah, tapi kalau pakai akun Belajar ID di Canva kita bisa berekspresi membuat ini header untuk form, kemudian header untuk classroom juga bisa gitu nggih, Pak Syukur nggih. Ya, seperti ini ya Bu, headernya di classroom kita ya Bu ya. Iya itu hasil karya Pak Syukur itu. Keren. Nah, kalau dari template tema-tema yang sudah disediakan di Google, mau dimanfaat juga enggak masalah begitu ya, enggak apa-apa. Atau kalau mau buat sendiri juga oke. Sebentar. Misalnya kita mau pilih yang mana ya, karena kita memang di sekolah. Ya, misalnya yang berkaitan pendidikan gitu ya Bu ya. Berkaitan dengan pendidikan. Tinggal kita memasukkan saja. Ada satu gambar yang ini. Ya. Nah, aduh gambar apa itu malah si kata. Ganti ya Pak, agak gimana gitu. Pelajaran IPA Oke, nih yang Bu, ini berarti nih Bu. Oh harusnya. Mungkin nanti juga bisa disesuaikan Ya, ketika Bapak Ibu mau. ya. Headernya nanti boleh disesuaikan. Oke, yang pertama adalah ketika sudah membuat ini identitasnya. Nah, identitas anak sekalian. Berikutnya identitas anak. Misalnya di sini ada yang misalnya nama, memang harus ada nggih Bapak Ibu. Ini harus ada nama lengkap misalnya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih jawaban singkat, kalau pilihan ganda enggak bisa ya, atau drop down, naik turun. Nah, kalau naik turun, ini berarti Bapak Ibu harus menginput satu-satu nama dari semua siswa yang ada di kelas. Atau kalau jawaban singkat, nanti yang mengisi adalah anak-anak sendiri, sesuai dengan namanya masing-masing. Gitu ya. Tuh, kemudian ini apa ini Bu? Nah, ini memang kalau harus diisi berarti harus diklik, dinyalakan begitu ya. Wajib gitu ya Bu ya, itu wajib ya. Wajib. Karena nanti ketika tidak ada identitas, tidak ada nama anak, lah ini punyanya siapa ini gitu. Oke, lanjut. Berarti setelah nama lengkap bolehlah diisi. Selanjutnya adalah boleh kelasnya, kelas berapa. Mungkin kalau Bapak Ibu guru mapel begitu ya, mengajarnya tidak hanya di satu kelas, memang ini dibutuhkan kelas berapa begitu.
misalnya karena ini Bapak Ibu misalnya mengajarnya tidak hanya di satu kelas, di beda jenjang juga. Misalnya ini bisa kita pilih pilihan ganda bisa ya. Nah, di sini misalnya kelas 5A misalnya. Ada lagi kelas 5B misalnya, ada satu kelas lagi 5C. 5S, 5C begitu. Nah, sudah ini untuk identitas anak-anak. Nah, lanjut ke soalnya. Nah, lanjut ke soal bisa dijadikan satu bagian atau boleh dipisah di bagian lain. Gitu. Kadang anak-anak ada yang begini, Bapak. Saking pripun ya, sudah sering terbiasa dengan form, akhirnya mereka mencoba dulu ngisi dengan nama yang enggak tahu dengan pakai akunnya siapa, namanya gitu ya. Nah, akhirnya wah karena jadi satu bagian di sini mereka mengisi ini namanya asal-asalan, kelasnya juga asal-asalan, dilihat dulu soalnya. Wah, cari dulu jawabannya. Baru pakai akun yang asli dengan nama yang asli mereka gitu. Pernah menemui begitu enggak, Pak Syukur? Iya, pernah Bu, seperti itu Bu. Jadi mungkin Iya kan? kalau trik yang saya lakukan ini Bu, apa namanya? Namanya saya buat drop down. Oh, drop down jadi enggak bisa ini ya, enggak Ya bisa bisa asal kita pilih variasi gitu ya. Heeh. Nah, itu juga bisa kita gunakan gitu ya. Atau dengan bagian yang lain, menambahkan bagian. Jadi Oh, tadi yang sheet 1 khusus untuk identitas. Nah, kalau sheet 1 sudah diisi, bisa ke sheet berikutnya. Tapi kalau sheet 1 belum diisi, belum bisa ke sheet yang berikutnya. berikutnya. Oke, oke. Ini ke bagian yang kedua, misalnya kita ada soal pilihan ganda. Berarti ini nanti Bapak Ibu bisa menambahkan, bentar, ketutup, bisa menambahkan di sini. Misalnya pilihlah, pilihlah jawaban bla bla bla, gitu ya. Bapak Ibu insya Allah sudah lebih paham ya ketika untuk pilihan ganda misalnya. Ini deskripsinya apa gitu, nanti bisa diisi. Kemudian untuk soalnya bisa ditambahkan di sini. Nah, nomor 1. Nah, ini yang saya sukai dari Google Form, Pak. Google Form di soal maupun di option jawabannya, kalau pilihan ganda ataupun nanti di soal urean begitu ya, bisa di-insert gambar. Kalau di yang lain, itu saya pernah pakai, itu enggak ada, insert gambar itu susah. Insert gambar hanya bisa di soal sepertinya. Di jawaban itu enggak bisa insert gambar. Nah, kalau di sini di option kan kita bisa menambahkan gambar. Nah, misalnya gambar sila kedua Pancasila adalah, nah misalnya begini ya, kita insert gambar di sini karena ini soalnya gambar sila kedua. Nah, berarti yang kita insert, yang kita tambahkan adalah gambar. Oke, kita klik dulu. Nah, ada pilihan, banyak pilihan. Seperti tadi ya, yang di slide, bisa mengunggah dari device-nya yang kita pakai, ya, dari laptop, dari laptop ya. dari kamera juga bisa kalau device-nya terhubung dengan kamera. Dengan URL, dengan link yang kita ambil nanti misalnya. Ya. Atau dengan foto, Google Drive. Nah, karena ini memang produknya dari Google dan akan tersambung dengan Google Drive. Nah, yang paling gampang ini pencarian gambar di Google. Jadi tanpa harus kita misalnya tadi buru-buru, tanpa harus menyimpan di drive kita dulu, tanpa harus menyimpan di folder kita yang ada di laptop, kita langsung bisa ngambil di Google gitu. Misalnya apa ya? Rantai, enggak ya ini? Rantai Pancasila. Nah, misalnya ini. langsung muncul ya Bu ya. Langsung bisa kita pilih yang mana. Jreng, nah, bisa. Yang selanjutnya pun sama caranya. Misalnya kita ngambil dari file misalnya. Ya. Mengunggah Dari laptop kita ya ini ya, dari laptop kita ya. Nah, dari laptop kita. Misalnya, wah ini. Misalnya ini ya. Asal
Oke. Oke, begitu. Yang Nah, selanjutnya seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kalau di Google Form itu kemudahannya begitu. Di soal dan di option jawaban itu kita bisa menambahkan gambar, menginsert gambar. Kalau di yang lain, saya pernah pakai itu susah, mau nyari gambar itu juga susah. Dengan itu, kalau kita yang di form mudah sekali. bisa, Nah, bisa gambar, bisa juga teks biasa ya Bu ya. Kalau teks biasa kan konvensional lah ya. iya betul. Oke, selanjutnya misalnya ke bagian yang selanjutnya. Ini nanti misalnya pilihan ganda ada 20 soal misalnya. Ya, Nanti ke soal uraian. Misalnya. Kita ganti sheet yang selanjutnya untuk soal uraian misalnya. Soal uraian berarti nanti bisa jadi pakai yang ini, gugus kalimat misalnya. Jelaskan misalnya, jelaskan bla 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 bla. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk soal yang uraian, nah untuk jawabannya nanti kita juga butuh clue-nya, kata kuncinya untuk jawaban yang bisa dianggap benar. Gitu. Tapi kalau saya seringnya memang untuk yang uraian jarang saya pakai. Kalau saya pakai pun memang dikoreksi manual gitu. Tapi bisa jadi dengan clue kata kunci yang lebih banyak di situ karena nanti huruf besar, huruf kecil, kemudian kata kunci yang pokok itu memang harus ada gitu. Oke, ketika nanti sudah jadi nih Bapak Ibu, bagaimana caranya? Nah, atau mau dilihat dulu juga boleh di sini dilihat. Nanti soalnya akan berbentuk seperti apa. Nah, ini. Nama lengkap harus diisi dulu. Misalnya ya. Misalnya next. Ketika kita sudah mengisi itu, kita bisa baru ke soalnya. Nah, ini. Oke, kita kembali ke yang tadi ya, ke pertanyaan tadi, ke soalnya tadi. Nah, ini untuk pengaturannya. Sebelum kita kirim soalnya ke pengaturan dulu. Nah, mau kita jadikan kuis, oke, kita jadikan kuis karena ini nanti memang harus dikerjakan oleh siswa. Nah, ada pengaturannya di situ. Nah, kalau ini setelan Chromebook ini bisa kita gunakan ketika kita menggunakan Chromebook. Ada beberapa sekolah yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah gitu ya dengan Chromebook. Ini bisa dimanfaatkan ketika anak-anak mengerjakan di Chromebook, mereka tidak akan bisa membuka tab yang lain, maksudnya di tabulasi yang lain, di sheet yang lain. Ketika membuka Google Chrome dengan form, di sampingnya mereka tidak bisa membuka yang lain. Jadi mereka tidak bisa nyontek begitu. Tapi kalau kita menggunakan PC yang biasa, laptop atau yang lainnya, kita belum bisa memanfaatkan ini begitu. Kemudian, nah ketika ada pertanyaan yang terlewatkan, bolehlah dinyalakan nanti biar anak-anak lebih care lagi, lebih paham lagi. ya. Oh, ternyata ada yang belum dikerjakan. Jawaban benar salah berarti ini nanti nih kalau saya seringnya enggak pakai ini. Karena bisa jadi nanti untuk remedi soalnya masih sama Sama begitu ya. ya. Ketahuan ya Bu ya nanti ya. Kenapa? Jadi ini enggak dinyalakan. Nilai atau poin. Nah, ini nanti yang penting. Poinnya mau berapa poin untuk setiap soal. Jadi nanti disesuaikan dengan jumlah soal yang kita buat. Untuk pilihan ganda berapa, untuk soal uraian berapa, begitu. Gitu, kemudian yang di bawahnya ya begitu ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut untuk karena kita sudah di pengaturan sudah kita lihat, kita cek, kita coba ke pertanyaan dulu untuk poin-poinnya tadi. Oke, sebentar. Nah, di sini ada 2 poin. Ini sudah ada nih Bapak Ibu. Boleh langsung kita kirim. Oke, kita kirim kemana? Nah, ini subjeknya soal ulangan harian sesuai ini tadi ya, sesuai judulnya tadi, sesuai filenya tadi. Nah, ini pesannya mungkin. Kadang kita sering membuat soal, kadang tidak memperhatikan ini. Maksudnya ketika anak-anak sudah mengerjakan soal, bagaimana apresiasi kita untuk anak-anak kita. Misalnya, terima kasih sudah mengerjakan
apa begitu ya, mengerjakan soal ini dengan baik atau seperti apa. Nah, begitu. Jadi anak-anak pun merasa dihargai. Begitu, begitu. Nah, ini ada yang di bawahnya, tambahkan kolaborator. Ini bisa ditambahkan ketika Bapak Ibu berkolaborasi dengan guru yang lain untuk membantu mengoreksi misalnya. Nah, bisa dicari siapa di sini. Oke. Tadi kita kirim dulu. Nah, kita dapatkan linknya. Nah, ini karena terlalu panjang, boleh dipersingkat linknya. Nah, kalau sudah kita salin, nah siap di-share, dibagikan ke anak-anak. Gitu. Oke, seperti itu. Nah, nanti pun ketika ada anak-anak sudah mengerjakan, nah nanti ada di sini di tanggapan. Nah, di tanggapan itu nanti Bapak Ibu sudah bisa langsung apa ya, di situ sudah, karena sudah ada poinnya, sudah ada nilainya, tinggal kita mengcopy saja. Kita bisa download hasil nilainya anak-anak gitu ya. Kita download, kita cek nanti jawabannya seperti apa, nilainya berapa, karena tadi kita sudah memberi poin di masing-masing soal. Gitu. Ini belum ada tanggapan, jadi belum ada ini. Iya, belum ada Itu yang Pak jawab, Bu Syukur. ya. Oh iya, Bu, itu kan ada tanda hijau di atas tuh, yang di sebelahnya titik 3 tuh, di tanggapan, di tanggapan. Tanggapan. Di tanggapan, nah itu kan ada semacam ikon kayak ikonnya spreadsheet ya itu Yes. ya. Nah itu Oh, nah ini. gunanya apa sih Bu itu Bu? Oke, tadi belum sampai sini ya. Oke. Ya, di tanggapan ini nanti ketika anak-anak sudah mengerjakan soal, sudah ada nilainya di situ, nanti bisa kita lihat ini nilainya nanti akan terekam di sini. Nah, ini pilih spreadsheet yang ada atau sebentar. Oke. Ini karena tadi belum ada yang ini ya, Pak. Belum ada yang mengisi ya sepertinya. Oh, lah, dulu. Bentar. Nah, nanti kalau sudah ada, nanti akan bisa kita download hasil pengerjaan anak-anak dari Google Form yang tadi, soal yang kita sudah buat gitu. Di situ. Itu nanti nah bentuknya akan seperti Excel. Kalau di Google yang ini nanti namanya Spreadsheet. Ya, Spreadsheet. Oh, oke. balik. Oh. Berarti nanti kalau sudah ada tanggapan dari anak-anak jawabannya, nanti bisa secara otomatis dibuat sheet baru ya Bu ya, berarti ya, di drive yang sama ya berarti ya. Iya. Itu Pak Syukur. Atau Oke. ada, mungkin Pak Syukur bisa nambahin apa yang terlewat mungkin dari saya. Nah, itu apa namanya, kalau saya kira sih ini sudah sangat detail Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu guru semuanya nanti bisa explore nanti terkait dengan khususnya terkait dengan pengaturan mau dibuat kuis atau tidak. Nah, itu nanti dikembalikan kepada Bapak Ibu semua gitu ya. Tapi kalau ini memang untuk ulangan ya kita pilih untuk menjadi kuis gitu. Karena nanti secara otomatis nilai-nilai dari anak akan terekap ke dalam bentuk spreadsheet yang nanti spreadsheet itu akan masuk ke drive sesuai dengan akun Google yang Bapak Ibu gunakan. Gitu ya. Tuh, jadi ini sangat membantu kita ya Bu Dwi ya, khususnya untuk terkait ulangan ya ini ya. Ketika sudah di spreadsheet nanti kita tinggal mengolah mana nilai yang tertinggi, mana yang terendah, rata-ratanya berapa dari ulangan hari itu gitu. Oke. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu koreksi satu persatu dicetak, nah, gitu ya Bu ya. Jadi jadi Hemat untuk menggandakan soal, soal hemat tenaga. ya. Memang ini Bu, dengan adanya Google Form ini sangat membantu kami gitu ya, Bapak Ibu guru semua gitu. Karena saya pribadi sudah sangat sering menggunakan Google Form untuk melakukan ulangan kepada anak-anak gitu. Jadi nanti ketika diminta kepala sekolah mana laporan ulangannya, nanti Bapak Ibu guru tinggal download saja dari spreadsheet, sudah ada nilainya secara otomatis gitu.
Jadi tidak ada alasan nanti untuk administrasi yang tertinggal. Gitu. Betul, 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 Oke. betul. Oke gitu Bu Dwi, saya kira ini untuk penjelasan dari Bu Dwi sudah sangat lengkap gitu ya. Tadi Bapak Ibu guru untuk menu kirim ya, artinya kirim tadi adalah share form Google Form atau form yang akan kita berikan baik ke anak-anak didik kita atau ke guru atau ke kolega yang lain. Jangan lupa tadi ya, ketika klik kirim, nah pastikan dulu sudah lengkap. Kemudian kalau URL-nya terlalu panjang, bisa diperpendek. Nah, hasil perpendekan nanti jangan lupa di-copy dulu. Nah, setelah di-copy, barulah nanti di-share ke grup WA atau Telegram, yang mana nanti itu akan digunakan oleh guru atau anak didik. Gitu. Gitu, Oke, terima ya. kasih Bu Dwi untuk materinya hari ini. Dan Bapak Ibu Oke. guru hebat sekalian, inilah akhir untuk materi hari ini terkait dengan Google Form. Untuk selanjutnya, kita masih akan bertemu lagi di materi-materi yang lebih lagi untuk kita di keluarga besar Google Workspace for Education. Jangan patah semangat, tetap semangat, dan tetap apa namanya, ini mencari tentang apa yang bisa Google Workspace berikan untuk membantu Bapak Ibu khususnya dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, terima kasih untuk keikutsertaan dan partisipasinya hari ini. Kita berjumpa untuk di materi-materi berikutnya, materi-materi Google yang akan membantu kita mempermudah untuk pembelajaran di dalam kelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.